Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Nah, kali ini saya akan mencoba menjabarkan beberapa hal dan juga mengingat tentang motivasi dan juga edukasi yang harus saya kasih tahu kepada kalian. Karena banyak tuh orang-orang yang bertanya-tanya tentang sosok-sosok maupun istilah tentang bangsa-bangsa jin tuh. Terus mungkin dari kalian bertanya-tanya tuh, kenapa sih nggak coba explore gitu kan, ataupun mencari suatu tempat untuk kita vlog. Nah, saya jabarin sedikit nih di sini. Kebetulan saya pun juga punya rutinitas yang tidak harus saya sebutkan di sini, dan juga pekerjaan yang harus saya lakukan, ditambah lagi cuaca lagi tidak kondusif. Nah, malam ini saya pengen coba jelasin kepada kalian semua tentang 9 sosok jin beserta tugasnya. Tuh, saya pernah beberapa kali setiap konten ingin menjabarkan tentang 9 jin beserta tugas-tugas yang mereka lakukan. Nah, ada 9 golongan tuh yang diberikan, ada 9 golongan jin beserta tugas-tugasnya. Tuh, catat nih. Yang pertama yaitu ada yang namanya jin wasman. Nah, apa itu jin wasman? Yaitu jin yang membuat manusia tidak fokus dalam beribadah, dan juga sering membuat manusia tersebut mengantuk dalam ibadahnya, dan juga sering melupakan tentang ibadah-ibadah yang harus mereka lakukan. Nah, kalau misalkan di diri kalian mengalami hal-hal semacam itu, berarti ada kemungkinan gangguan dari sosok-sosok yang disebut dengan jin wasman tersebut. Tuh, yang pertama. Yang kedua ada yang namanya jin walhan, ya, jin walhan. Nah, jin walhan ini tugasnya apa? Yaitu mengganggu manusia pada saat mereka ingin bersuci. Nah, bersucinya seperti apa? Mungkin pada saat manusia tersebut ingin istikharah, bukan istikharah sih, ingin melakukan kembali ke bersuci lagi, ya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan gitu kan. Mungkin mereka habis melakukan perbuatan-perbuatan yang kotor, ingin kembali lagi kepada jalan Tuhan, terus tiba-tiba disesatkan kembali. Hati-hati, mungkin di situ ada gangguan yang namanya jin walhan, ya. Yang ketiga ada namanya jin saut. Nah, jin saut ini adalah jin yang sering memberikan kabar atau berita-berita hoax atau berita dusta. Nah, jadi kalau ada orang yang memberikan berita-berita dusta, terus memberikan berita-berita hoax yang tidak benar akan kebenarannya, hati-hati tuh. Siapa tahu orang tersebut mengalami yang namanya gangguan dari jin saut. Tuh. Yang keempat ada yang namanya jin dasim. Ya. Jin dasim itu adalah sosok jin yang selalu membuat rumah tangga seseorang itu selalu mengalami ribut, terus mengalami pertengkaran gitu kan. Tidak ada sebab, tidak ada akibat, tiba-tiba seorang istri ingin marah, seorang suami tiba-tiba ingin marah di dalam rumah tersebut. Tiba-tiba seolah-olah merasa rumah tangga mereka itu memang harus tidak bisa tentram lagi. Nah, itu hati-hati, siapa tahu di situ ada gangguan yang namanya jin dasim. Tuh, hati-hati. Yang kelima, sorry nih gengs, banyak asap karena di luar kadang-kadang banyak nyamuk tuh, ya. Yang kelima ada yang namanya jin zalabur. Jin zalanbur, maksudnya jin zalanbur, ya. Nah, jin zalanbur ini adalah jin yang suka menghasut manusia dalam perbuatan curang
dan melakukan tipu daya kepada konsumen. Nah, ini sering dilakukan orang yang melakukan jual beli barang atau yang punya usaha untuk melakukan tipu daya kepada konsumen atau pembeli yang ada di area tersebut. Nah, kadang-kadang tuh sering kita temukan ya, seorang pedagang yang tiba-tiba ingin menjual ikan atau menjual hal-hal yang lain ya. Kadang-kadang tuh timbangannya itu entah dinaikkan, entah dikurangkan, tapi kebanyakan kadang-kadang dikurangkan ya. Itu hati-hati, siapa tahu di situ penjual tersebut mengalami bisikan-bisikan gaib dari bangsa-bangsa jin Zalanbur tersebut, gengs. Nah, itu yang kelima. Yang keenam ada yang namanya jin sabruh ya, membuat seseorang itu tidak mampu dalam menghadapi cobaan hidup. Nah, sering tuh kita temukan dalam beberapa kasus ya. Kasus seseorang yang mendapatkan masalah hidup gitu kan, beban hidup, tiba-tiba ingin memutuskan, saya harus bunuh diri, saya harus menyelesaikan ini semua dengan cara gantung diri, bunuh diri, dan segala macamnya. Nah, itu hati-hati ya. Kadang-kadang kan banyak tuh orang-orang yang lemah akan imannya itu memutuskan untuk bunuh diri atau apapun itu untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, seberat apapun masalah yang kita hadapi, cobalah untuk bersikap tenang dan hadapi semua itu dengan hal-hal yang berlapang dada. Nah, kalaupun kita tidak tenang, tidak mampu menghadapi akan sebuah masalah tersebut, hati-hati tuh. Siapa tahu kita mendapatkan gangguan yang namanya jin sabrun tadi. Ya, hati-hati. Itu banyak asap ya, geng. Saya singkirin dulu sedikit. Nah, konten kita kali ini sebenarnya saya ingin memberikan sebuah edukasi, sebuah pemahaman agar kalian bisa tahu jenis-jenis jin serta tugas-tugas mereka. Tuh, itu tadi yang ke 1 2 3 4. Yang keenam ya. Terus yang ketujuh ada yang namanya jin kanzab. Nah, jin kanzab ini yaitu jin yang suka mengganggu manusia dalam keadaan sholat, seperti membuat manusia tersebut lalai dalam sholatnya. Kayaknya mau malas deh dalam sholat, padahal udah dapat panggilan azan, tiba-tiba orang tersebut malas untuk melakukan sholat atau enggan melakukan sholat. Nah, itu hati-hati, siapa tahu di dalam diri seseorang tersebut ataupun pribadi seseorang tersebut mendapatkan gangguan yang namanya jin kanzab tersebut. Nah, yang ke-8 ada yang namanya jin tibir. Nah, jin tibir ini apa? Jin yang suka membuat seseorang itu melakukan emosi yang meluap-luap atau memiliki emosi yang benar-benar tidak stabil pada umumnya. Ya, sering marah-marah tanpa alasan, terus sering meluapkan emosi yang benar-benar meledak-ledak tanpa sebab dan akibat. Nah, itu hati-hati, siapa tahu orang tersebut mengalami gangguan yang namanya jin tibir. Terus yang ke 9 kayaknya, yang terakhir, yaitu ada yang namanya jin akwar. Nah, itu jin akwar ini adalah jin yang suka membuat seseorang tersebut melakukan perbuatan asusila atau perbuatan zina. Nah, hati-hati tuh buat orang-orang yang selalu melakukan perbuatan asusila kepada seseorang, terus melakukan perbuatan zina, itu hati-hati. Siapa tahu di dalam diri orang tersebut atau yang ada di sekitar mereka itu ada yang namanya jin akwar. Tuh. Jadi itulah ya, 9 jenis jin beserta tugas-tugasnya. Nah, jadi dari sini kita bisa belajar. Dari sini kita bisa menggali informasi, menggali potensi diri kita, bahwasanya kita yang ada di muka bumi ini ataupun kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah paling sempurna dalam bentuknya harus bisa mengetahui perbedaan, sekaligus juga mengetahui yang namanya
gangguan-gangguan yang di dalam diri manusia tersebut. Jadi jangan sedikit-sedikit kita memvonis orang tersebut itu gila, ini gitu, jangan. Kita harus cek serta koreksi dulu apakah benar ini gangguan atau memang psikologis dari seseorang tersebut. Nah, saya jelaskan sedikit nih, saya tepiskan sedikit. Ini masih banyak banget ya isu-isu seseorang itu berpikir bahwasannya orang yang sudah meninggal itu mendapatkan atau menemukan, kadang-kadang tuh berbicaranya seperti ini ya. Ada orang yang sudah meninggal itu dikatakan menjadi hantu atau ruh bergentayangan. Nah, hal tersebut sebenarnya tidaklah benar ya. Saya singkirkan lagi asapnya. Karena pada dasarnya ya, manusia yang sudah meninggal tersebut tidak memiliki lagi hubungan ke dalam dunia ini lagi ya. Sekali lagi saya jelaskan, manusia yang sudah meninggal tidak ada lagi hubungannya ke dunia ini lagi ya. Intinya gini, setiap apapun yang sudah diciptakan oleh Allah di muka bumi ini sudah memiliki ketentuannya masing-masing. Tidak bisa kita rubah-rubah ataupun kita bisa campur tangan oleh manusia tersebut. Tidak ada manusia yang hebat, tidak ada manusia yang kuat, tidak ada manusia yang bisa. Tanpa itu semua, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua juga ya, yang namanya orang yang sudah meninggal, saya tegasin sekali lagi, tidak ada hubungannya ke muka bumi ini lagi ya. Tidak ada hubungannya ke muka bumi ini lagi, gengs. Jadi kalau orang yang sudah meninggal, ya sudah, ruhnya itu sudah harus masuk ke alam barzah. Nah, logikanya gini, kita misalkan berada di sebuah gedung atau sebuah gudang, kita coba dikurung tuh di dalam gudang tersebut. Kita mau hancurin pakai tangan kosong kan nggak mungkin. Nah, begitupun juga dengan alam barzah. Alam yang sudah dibuat oleh Allah, yang sudah ditentukan oleh Allah, tidak akan mungkin bisa dihancurkan oleh kekuatan manusia, apalagi ruh ya. Sekali lagi saya jelaskan. Nah, yang sering bergentayangan, sering melakukan gangguan kepada manusia yang ada di sekitar kita itu apa? Bangsa-bangsa jin yang ingin melakukan manipulasi pemikiran manusia supaya apa? Tersesat ke dalam itu semua. Kita sebagai manusia yang memiliki agama, manusia yang memiliki iman, yang manusia yang beragama Muslim ataupun agama-agama lain harus bisa mempercayai adanya hidup dan juga mati, surga dan juga neraka. Apalagi kita mengaku sebagai manusia yang beragama Islam, terus menjadi pengikut dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan juga mempercayai ajaran-ajaran beliau, dan juga mempercayai adanya Allah. Harusnya malu ya, harusnya malu. Berpikirlah dengan jernih. Tidak akan mungkin orang yang sudah meninggal mau mengganggu manusia yang hidup. Buat apa? Bahkan di Al-Quran itu, saya lupa di juz berapa, Quran surat berapa, itu ada menjelaskan salah satu orang yang sudah meninggal tersebut berbicara kepada Allah, ya Allah, jika saya diberikan waktu 1 hari, saya ingin melakukan benar-benar 1 hari tersebut untuk beribadah serta menyembah kepadamu tanpa melalaikan sedikit pun perintahmu. Nah, itu ada di Quran. Bukannya malah orang tersebut sudah mati malah bergentayangan untuk menakut-nakuti orang, terus membuat teror. Itu tidak benar ya. Itu tidak benar. Saya jelaskan itu semuanya tidaklah benar. Seseorang yang sudah meninggal, seseorang yang sudah ditetapkan ketentuannya oleh Allah, tidak akan mungkin bisa lagi kembali ke dunia ini lagi ya. Apa yang menjadi gangguan, apa yang menjadi penyebab teror yang ada di daerah tersebut ataupun yang dialami oleh orang-orang tersebut, itu semuanya adalah gangguan bangsa-bangsa jin ya. Ya, lagi saya jelaskan, itu semua adalah gangguan dari bangsa-bangsa jin. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan di ya hal-hal yang lagi saya gabutin seperti ini ya. Jadi dari situ kita belajar, kita sama-sama belajar. Saya belajar, kalian pun juga harus belajar. Jadi dari sini kita bisa tahu tuh
perbedaan-perbedaan itu semua. Dan juga sudah saya jelaskan tadi tentang 9 jin serta tugas-tugasnya, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Usikum binafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs.